Perkenalkan, nama saya Abraham Sulutendian, NIM 24212058, kelas B Teknik Mesin, angkatan 2024. Pada saat ini saya akan menjelaskan model atom. Model atom terdiri atas model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Model atom Dalton, atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom lain serta tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Atom sejenis memiliki sifat yang sama atau identik. Reaksi kimia terjadi karena penggabungan atau pemisahan atom-atom. Kelebihan dan kelemahan atom Dalton yaitu kelebihannya dapat menjelaskan hukum kekekalan massa atau Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau Proust. Kekurangannya tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lain, tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan materi, dan tidak dapat menjelaskan cara atom saling berikatan. Model atom Thomson. Model atom Thomson dilatar belakangi penemuan sinar katode yang kemudian dikenal sebagai partikel negatif atau elektron. Model atom Thomson dikenal sebagai roti kismis. Menurut Thomson, atom terdiri atas materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Secara keseluruhan, atom bersifat netral. Ini adalah contoh percobaan sinar katode, yaitu sinar katode berambat dengan lurus dari katode menuju anode. Sinar katode dapat memutar kincir menunjukkan bahwa sinar katode merupakan radiasi partikel, dan sinar katode dibelokkan ke kutub positif menunjukkan bahwa partikel sinar katode bermuatan listrik negatif. Kelebihan dan kekurangannya atom Thomson yaitu kelebihannya dapat menjelaskan adanya partikel subatomik atau elektron, berarti atom bukan bagian terkecil dari suatu unsur, dan dapat menerangkan sifat listrik atom. Sedangkan kelemahannya tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Model atom Rutherford. Pada tahun 1886, Egan Goldstein menemukan partikel yang dinamakan proton. Setelah penemuan tersebut, Ernest Rutherford melakukan percobaan dengan menemukan partikel alfa pada lempengan emas. Atom punya inti yang kecil, sangat pejal dan bermuatan positif, yang berada di pusat atom. Elektron beredar mengitari inti pada lintasan relatif sangat jauh, sehingga sebagian besar dari atom terdiri atas ruangan hampa. Ini adalah contoh percobaan partikel alfa oleh Rutherford. Hasilnya, 1. Sebagian besar partikel alfa diteruskan karena melalui ruangan hampa. 2. Sebagian kecil partikel alfa dibelokkan karena mendekati inti atom. Dan terakhir, beberapa partikel alfa dipantulkan karena menuju inti atom bermuatan positif dan sangat pejal. Kelebihan dan kekurangannya itu kelebihannya mengemukakan keberadaan partikel positif dalam atom dan merupakan pusat massa atom. Dapat menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti atom dan dapat menggambarkan gerak-gerik elektron di sekitar inti. Kekurangannya, menurut hukum fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi inti memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Akibatnya, lama-kelamaan elektron itu akan kehabisan energi dan pada akhirnya menempel pada inti. Belum mampu menjelaskan letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti bumi, serta tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada hidrogen. Model atom Niels Bohr. Untuk menjelaskan fenomena spektrum gas hidrogen, Niels Bohr mengeluarkan model atom dengan memperkenalkan adanya tingkat energi. 1. Elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom pada suatu lintasan tertentu yang stasioner. Semakin jauh letak kulit dari inti, semakin tinggi energinya. 2. Selama bergerak, elektron tidak menyerap atau memancarkan energi elektron atau konstan. 3. Elektron dapat berpindah dari suatu tingkat energi ke tingkat energi lainnya. Jika berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Sebaliknya, jika berada ke tingkat energi yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi. Kelebihan dan kekurangannya itu kelebihannya menjawab kelemahan model atom Rutherford dengan mengaplikasikan teori kuantum. Dapat menjelaskan garis spektrum pancaran atau sarapan atom hidrogen. Kekurangannya tidak menjelaskan pemisahan garis spektrum dan menjadi kelompok garis halus di bawah pengaruh medan magnet yang disebut efek Zeeman dan di bawah pengaruh listrik yang disebut efek Stark. Tidak dapat menjelaskan spektrum garis atom yang lebih besar dari hidrogen, hanya dapat menjelaskan untuk atom berelektron sedikit. Tidak dapat menjelaskan bagaimana adanya substansi-substansi yang terbentuk di antara lintasan-lintasan elektron. Model atom mekanika kuantum. Dengan didukung teori kuantum Planck, bermunculan teori tentang atom yang dikenal sebagai model atom mekanika kuantum. Menurut Louis de Broglie, elektron memiliki sifat dualisme, yaitu elektron sebagai gelombang dan sebagai partikel. Dalam teori atom mekanika kuantum, posisi elektron tidak dapat dipastikan, atau dengan kata lain, posisi elektron adalah peluang menemukan elektron pada setiap titik ruang di sekitar inti. Daerah dengan peluang besar menemukan elektron disebut orbital. Yang perlu diketahui tentang atom mekanika kuantum yaitu elektron bergerak seperti gelombang yang mengelilingi orbit tertentu. Elektron tidak memiliki posisi tertentu di ruangan sehingga sulit untuk ditentukan, dan orbital menyerupai awan kabur di sekitar inti atom. Teori atom mekanika kuantum didasarkan pada teori Planck, dualitas gelombang partikel de Broglie,
ketidakpastian Heisenberg, dan persamaan gelombang elektromagnetik Schrödinger. Teori ini berguna untuk menjelaskan sifat molekul dan atom. Terakhir, teori ini juga dapat menjelaskan teori spektrum emisi atom, reaksi kimia, dan fenomena kuantum. Itu yang dapat saya jelaskan tentang model atom. Sekian dan terima kasih.